Oke, selamat pagi semua. Hari ini kita berjumpa kembali di materi remote access. Kita lanjut saja. Pengertian remote access. Remote access adalah kemampuan untuk terhubung dengan resource pada suatu jaringan network sentral dari suatu lokasi. Ini berarti menggunakan PC dan modem di suatu tempat, lewat kabel telepon, terhubung ke suatu PC atau server pada network utama suatu perusahaan. Kemudian kita lanjut. Menurut Dawn atau menurut peneliti pada tahun 1998, dalam Eliminate West pada tahun 2010, remote access adalah kemampuan untuk terhubung dengan resource pada suatu network sentral dari suatu lokasi. Ini berarti menggunakan PC atau modem di suatu tempat lewat kabel telepon terhubung ke PC atau server pada network utama suatu perusahaan. Kemudian menurut peneliti yang kedua, si Utomo dan kawan-kawan tahun 2010, bahwa remote access merupakan sistem yang bisa digunakan dalam pengendalian suatu manajemen jaringan, di mana administrator dapat dengan mudah mengontrol dan mengawasi setiap komputer, klien, maupun server, berinteraksi dengan user, backup data, atau aktivitas lainnya. Oke, kita lanjut. Jadi ini dia gambarnya. Di sebelah kiri ada komputer klien dan di sebelah kanan ada server. Suatu pelayanan di jaringan yang digunakan untuk mengontrol jarak jauh sebuah atau beberapa PC yang terhubung dalam jaringan. Jadi kita lanjut ke keterangannya. Jadi keterangan gambar tadi mengilustrasikan remote access di mana user pada PC klien melakukan remote access sehingga seolah-olah user telah berada di depan server. Setelah user masuk ke server, user dapat menghubungkan PC tersebut seperti dia sedang menggunakan langsung di depan PC tersebut. Kemudian kita masuk ke fungsi remote access. Yang pertama, fungsinya mengendalikan komputer lain dari lokasi remote. Misalnya, untuk mengakses software di komputer yang ada di divisi atau bagian lain di perusahaan oleh pengguna technical support perusahaan di ruang kerjanya. Kemudian fungsi yang kedua, mematikan komputer jarak jauh. Yang ketiga, menghidupkan ulang komputer atau restart jarak jauh. Kemudian yang keempat, memodifikasi setting registry komputer lain dari jarak jauh. Kita masuk ke materi selanjutnya, mengawasi penggunaan komputer lain dari jarak jauh. Kemudian fungsi lainnya membantu pengguna lain memecahkan masalah di PC-nya dari jarak jauh. Kemudian mengawasi penggunaan program berjalan atau internet dari jarak jauh. Kemudian fungsi selanjutnya pemeliharaan atau maintenance jarak jauh. Kemudian sharing resource dari jarak jauh. Jadi semuanya dilakukan dari jarak jauh. Oke, kita lanjut. Pengertian remote desktop. Remote desktop adalah suatu aplikasi remote access yang dapat memonitor kegiatan orang lain atau memonitor sebuah kinerja server dari jarak jauh. Remote desktop menggunakan protokol remote desktop protokol atau singkatannya RDP dan secara default berjalan di TCP port 3389.
Kita lanjut, untuk saat ini ternyata teknologi remote desktop bukan hanya disediakan di sistem operasi Windows, tetapi juga sudah banyak sekali pengembang pihak ketiga yang menyediakan aplikasi khusus yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan remote desktop guna mengendalikan komputer dari jarak jauh. Bahkan ada banyak sekali aplikasi remote desktop yang dapat berjalan di hampir semua sistem operasi. Kita masuk ke contohnya. Contoh aplikasi remote desktop. Ada banyak sekali aplikasi remote desktop, baik disediakan oleh sistem operasi seperti misalnya Windows ataupun disediakan oleh aplikasi pihak ketiga. Berikut beberapa contoh aplikasi remote desktop yang banyak digunakan saat ini. Yang pertama, Windows Remote Desktop merupakan aplikasi yang sudah disediakan oleh sistem operasi Windows. Kemudian, TeamViewer, sebuah aplikasi remote desktop yang disediakan oleh pihak ketiga, bukan bawaan sistem operasi, yang dapat digunakan untuk mengontrol komputer lain dari jarak jauh. Aplikasi ini lengkap dengan fitur chat dan video call, dan banyak digunakan oleh pengembang software untuk berkolaborasi dalam mengembangkan sebuah software di tempat yang berbeda. TeamViewer kini bersedia untuk versi desktop dan juga versi mobile, sehingga komputer bisa dikendalikan melalui jarak jauh. Kemudian kita masuk ke gambar TeamViewer. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi nanti ketika kita mau meremote, kita harus memasukkan komputer ID-nya dulu, komputer partner kita, kemudian kita remote. Nanti meminta password. Kemudian kita masuk. Ini contoh aplikasi yang selanjutnya, Unfit Remote. Jadi sangat banyak ya. Nanti bisa dicari di internet. Kemudian kita masuk remote desktop, yaitu secure tanpa enkripsi. Kemudian autentifikasi login, OS-nya Windows XP. Jadi ini dia hanya dapat mengontrol satu user. Kemudian untuk VNC, Virtual Network Computing. Kemudian secure tanpa enkripsi. Kemudian autentifikasi login plus VNC password. Jadi kemudian OS-nya Win Linux. Jadi seperti ini dia hasilnya. Seperti gambar. Kemudian kita lanjut remote admin. Secure tanpa enkripsi. Autentifikasinya remote admin password. Kemudian OS-nya Windows. Oke. Sampai di sini materi kita. Sampai berjumpa kembali di materi selanjutnya. Selamat belajar. Terima kasih.